Alune rasa kemah Selamat datang di Lapak Cerita Emak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya berita pagi ini. Kisah dimulai dari ibu rumah tangga yang bernama Ranti. Saat ini, dia sedang perjalanan ke pasar bersama adik iparnya yang bernama Siti dan Gita. Siti yang mempunyai karakter caper manja selalu saja membuat kesalahan, seperti sekarang Siti dengan sengaja memberikan ayam pesanan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Ranti dan Gita dengan alasan tidak mau ribet. Haji, tunggu sebentar ya Pak. Selanjutnya kita diperlihatkan anak Ratih yang bernama Nina. Anak itu tidak seberuntung anak lain. Lahir dengan kelainan fisik di kakinya sehingga tidak bisa berjalan dengan normal. Suami Ranti yang bernama Bowo akan kembali bekerja di pelayaran. Nina sedih karena ayahnya hanya sebentar di rumah dan harus bekerja kembali. Datanglah pria bernama Bayu, suami dari Gita, yang pemalas tidak punya pekerjaan dan hobinya judi sambung ayam. Dan itu membuat Bowo kesal. Sering sekali Bowo menasehati adiknya itu, apalagi istrinya sedang hamil besar. Ibu mendengar perdebatan anaknya, menengahi mereka. Si ibu yang melihat meja makan masih kosong, tidak ada makanan sama sekali. Si ibu menyindir Ranti yang baru saja datang dari pasar dan menilainya tidak becus. Mengurus keluarga sampai tak ingat, harus menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Ranti yang sudah mengira hal ini akan terjadi, segala membeli beberapa lauk dari pasar untuk sarapan mereka semua. Namun si ibu, yang merupakan tipe ibu-ibu riweh, terus mengeluh dan meminta Ranti untuk memasak. Seakan tak peduli lelahnya Ranti yang baru saja pulang berjualan di pasar. Sampai kamu seperti itu bukan ajaran. Jualan ayam di pasar aja, kita masih harus bikin ayam. Merasa tidak dihargai dan seakan dijadikan babu di rumah keluarga suaminya. Ranti mencoba bercerita kepada Bowo yang saat ini akan berangkat pergi melaut, mengatakan jika semua yang dilakukannya terus saja salah di mata ibu, dan lain di mana ia merasa semua yang dilakukannya sudah maksimal. Namun hal itu tak membuat keadaan jadi berubah. Yang paling membuatnya kesal adalah ia melakukannya sendirian. Sepulangnya dari mengantar Bowo dan berjualan di pasar Ranti, melihat Siti dan ibu sedang menangis karena Nina mengalami kecelakaan sewaktu pulang sekolah. Sebagai seorang ibu, Ranti langsung pergi ke rumah sakit tempat Nina saat ini ditangani. Ranti yang mengetahui jika anaknya sedang mengalami fase kritis dan harus dioperasi sesegera mungkin, sangat terpukul dan tentunya rela melakukan apapun demi keselamatan Nina. Di mana ketika ia sedang duduk bersedih dan berharap-harap untuk anaknya, Ranti dihampiri nenek penjual pecel yang memberikannya sepicuk makanan agar tenaganya kembali pulih. Setelah lama mengobrol dengan si nenek, Ranti yang saat itu sedang sedih. Karena menurut dokter yang menangani Nina, kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil, bahkan hampir tak mungkin sembuh. Si nenek menawarkan sesuatu pada Ranti yang menurutnya mungkin akan membantu keselamatan anaknya. Di rumah Ranti menceritakan semuanya terkait kondisi terkini Nina yang harus dioperasi secepat mungkin agar bisa diselamatkan. Namun hal itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan Bowo tidak bisa dihubungi karena sedang berada di tengah laut dan semua tabungan yang dimiliki belum bisa menutupi biaya operasi Nina. Ranti yang sudah sangat buntu dalam menghadapi masalah ini, hanya bisa menangis sambil berharap Bowo suaminya dapat bisa dihubungi. Sampai ketika ia teringat dengan sebuah kertas yang diberikan si nenek sewaktu di rumah sakit, langsung dibukanya. Dan ternyata berisi peta yang mengarahkannya entah kemana. Tanpa berpikir panjang,
Ranti langsung menuju lokasi yang ada di peta tersebut. Rupanya diarahkan ke kediaman si nenek yang ternyata merupakan seorang dukun yang sering menikahkan seseorang dengan jin atau iblis. Di sana Ranti nekat melakukan apapun, bahkan bersedia menikah dengan iblis sekalipun. Sehingga demi keselamatan anak kesayangannya, Ranti rela melakukan ritual pernikahan tersebut dengan bantuan si nenek seperti ini. Sih iki marake sunasa utuhe ring sira. Utuhe ring sira. Hanga sila atmo ngeramyaling ang kengin sung kretek. Dan setelah semua ritual pernikahan dan melayani suami iblisnya itu, Ranti diberi wejangan dari si nenek untuk menyiapkan kepala dan hati jantan setiap minggu sebagai bentuk pengabdiannya bagi iblis yang sekarang sudah menjadi suami Ranti. Keesokan paginya, semua orang rumah sangat terkejut saat melihat Nina yang tiba-tiba sembuh seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan, tak hanya itu, mereka pun dibuat menganga ketika melihat kaki Nina yang bahkan cacat dari lahir pun bisa sembuh dalam waktu semalam. Mana ada sih, Mas? Tiba-tiba dapat. Tapi, bersyukur aja lah. Keanehan-keanehan mulai terjadi pada Ranti yang dimulai dari sering gelap-gelapan hingga tengah hari. Siti melihat Ranti menutup semua jendela rumah yang membuat di dalam sangat gelap. Tak hanya itu, Ranti sangat anteng menonton televisi yang sedang rusak. Sangat terkejut Siti ketika membuka pintu ada Ranti yang baru saja pulang menjemput Nina, sehingga membuatnya tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu siapa yang dilihatnya di dalam rumah? Semua keanehan yang dirasakan dan dilihat oleh Siti tadi siang, kemudian diceritakan kepada Gita sewaktu mereka sedang membersihkan ayam potong yang akan mereka bawa nanti subuh ke pasar, di mana Gita yang mendengar hal itu pun tak percaya begitu saja dan menganggap hal itu hanya halusinasi semata. Tepat ketika tengah malam, Bayu yang baru pulang dari rutinitasnya mengadu ayam meminta Siti untuk memasak mie untuknya. Di mana Siti pergi ke dapur dan hendak akan memasak air di panci, tiba-tiba ada banyak kodok berada di dapur entah datang dari mana. Tak lama kemudian Siti mendengar suara seseorang yang sedang bermain air di kamar mandi. Sehingga ia lantas memeriksanya dan mendapati Ranti sedang mandi entah dengan siapa. Hal itu membuat Siti memiliki kesempatan untuk membuat Ranti malu dengan mereka aktivitasnya itu dan menyebarkannya di grup chat pasar. Ketahuan kan? Jadi tontonan menarik nih buat orang-orang, Pak. Habis mandi ya, Mbak? Esok harinya ketika di pasar, Gita merasa aneh yang melihat dengan sinis sambil membicarakan sesuatu di belakangnya. Di mana ketika ia sampai di jongkok keluarganya, Gita melihat Ranti yang terlihat penuh amarah menghampiri Siti
sembari membawa pisau di tangan. Mau bunuh aku depan banyak orang. Emang aneh tau nggak Baranti? Kamu buat bukti aja kok, biar semua orang lain tuh percaya. Kamu perempuan gak tahu diri. Kamu. Jangan itu Mbak Ranti. Mbak Ranti udah, Mbak, tenang dulu Mbak. Seperti malam-malam sebelumnya, Bayu meminta Siti untuk membuat mie kesukaannya tengah malam. Siti pun langsung pergi ke dapur. Ternyata Ranti sedang memasak mie juga. Tidak lama kemudian Ranti datang dan memasukkan tangannya ke dalam rebusan mie, lalu membawa kodok itu dan memakannya. Mie-nya udah jadi. Selesai memasak mie, Siti masuk ke dalam kamar dan membangunkan Bayu yang malah tertidur pulas di mana. Ketika membuka selimut, tiba-tiba yang muncul adalah Ranti. Ternyata dari awal kedatangan Bayu ke kamar dan menyuruh Siti membuat mie adalah skenario Ranti untuk bisa membunuh Siti. Hal ini terbukti ketika subuh Bayu baru pulang dan mencari Siti yang sudah tidak ada di kamar. Keesokan paginya, si ibu yang mengetahui jika Siti sudah tidak ada di rumah berspekulasi bahwa Siti pulang ke rumah orang tuanya. Hal itu karena ia mendengar dari orang-orang pasar bahwa Ranti dan Siti yang bertengkar. Ranti membela diri dan berkata hal itu bisa terjadi karena Sitilah yang memulai. Setelah Ranti dan yang lainnya sudah pergi, si ibu mendapatkan panggilan dari Siti dan mendengar suara tangisannya. Sama dengan si ibu yang mulai mengalami hal aneh, Gita pun tiba-tiba mendengar suara tangisan seseorang yang berasal dari lubang tempat pembuangan bangkai ayam, sehingga ia langsung mencoba mendeteksi dengan kamera HP-nya. Ranti berpikir, ini ada hubungannya dengan si iblis. Ranti pergi ke rumah si nenek dan menanyakan apa sudah terjadi. Dan benar saja, menurut pemaparan si nenek, Siti meninggal karena Ranti yang telah membunuhnya. Di mana itu terjadi? Karena Ranti sudah menyatu dengan iblis. Sehingga jika ada seseorang yang membuat Ranti tersakiti, si iblis akan segera bertindak membela Ranti, seperti suami yang rela melakukan apapun demi membela istrinya sendiri. Berita buruknya ini berlaku seumur hidup. Sementara itu Bayu sedang berada di peraduan ayam, tak sengaja melihat Siti yang sedang dikerumuni orang, sehingga ia langsung menghampirinya. Siti! Siti! Masuk. Tak lama salah satu rekannya memberitahu jika ayam Bayu telah mati, sehingga membuatnya bergegas pergi dan menguburkan ayam di belakang rumah. Seketika Bayu mendengar tangisan seorang perempuan dari arah pembuangan bangkai ayam. Betapa terkejutnya Bayu melihat mayat Siti terkubur dengan bulu ayam yang ditutupi dengan baju Ranti. Siti?
Mengetahui itu, Bayu sangat murka dan mencari Ranti. Ranti tahu jika itu adalah kesalahan terbesarnya. Cuman bisa berdiam diri dan menangis. Sama dengan Bayu yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada Ranti. Ia hanya bisa menangisi istrinya yang mati secara tragis. S1 ibu yang hanya memikirkan martabat. Keluarga meminta Bayu untuk menguburkan Siti di halaman belakang agar tidak ada yang tahu. Di mana Bayu yang meskipun kesal dan marah terpaksa mematuhinya dengan menguburkan Siti di belakang rumah malam itu juga. Setelah Bayu menguburkan Siti, ia melihat Ranti pergi ke kandang ayam di belakangnya. Namun ketika Bayu mengikuti, mendengar keributan yang terjadi di belakang rumah Gita, langsung memeriksanya dan melihat Ranti dengan wajah ketakutan. Seketika, Gita melihat Bayu yang sudah tidak bernyawa. Ia langsung mencecar Ranti dengan banyak pertanyaan, karena saat itu hanya ada Ranti yang berada di lokasi tersebut. Keesokan harinya, Gita langsung menguburkan Bayu di belakang rumah tepat di samping Siti. Setelah itu, Gita memberi saran kepada si ibu untuk memanggil Pak Haji yang merupakan tetangganya untuk meminta bantuan. Si ibu awalnya menolak karena merasa malu dan menjaga kehormatan keluarga. Namun berkat bujukan Gita, si ibu setuju dengan usul Gita untuk memanggil Pak Haji. Pak Haji datang dan melihat kondisi Ranti, di mana ketika Pak Haji membacakan doa pada segelas air, tiba-tiba gelas itu pecah. Ranti sedang tidak enak badan. Saya bacain doa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Allah. Dan tibalah hari di mana Bowo datang ke rumah. Bowo cepat pulang karena mendapatkan kabar yang menurutnya tidak masuk akal dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gita dan Nina kepadanya. Sampai setelah memeriksanya sendiri ke kamar, benar itu bukanlah Ranti yang dirinya kenal. Tepat tengah malam, ketika Bowo sedang tertidur di sofa, ia mendengar suara Ranti yang sedang tertawa di dalam kamarnya. Seketika, Bowo datang ke kamar Ranti dan melihat Ranti sedang bersenang-senang dengan iblis. Karena Bowo sudah sadar bahwa Ranti sedang tidak baik-baik saja, ia mengurung istrinya itu di kamar mandi dan memasang borgol di rantai di kaki dan tangannya Ranti. Di mana Ranti yang sudah menyerupai iblis pun berusaha membujuk Nina agar melepaskan borgol yang terpasang di kaki dan tangannya. Mau bukain. Kan sayang. Nina sayang kan sama ibu. Nina kangen ibu yang dulu. Kondisi rumah yang saat ini mati lampu, si ibu dan Nina terpaksa menyalakan lilin sebagai penerangan. Sementara di mana si ibu yang merasa tidak enak hati menghubungi Bowo agar segera pulang dari rumah sakit dan memintanya untuk segera pulang karena takut terjadi sesuatu. Sementara itu, Nina berinisiatif membawakan lilin untuk ibunya sebagai penerangan. Betapa terkejutnya Nina ketika melihat ibunya sudah tidak ada dan mendengar teriakan eyangnya.
Nina yang melihat eyangnya sudah mati terbunuh oleh Ranti ibunya, langsung bersembunyi dan naik ke langit-langit rumah yang tak lama setelah itu muncul Gita dan Bowo baru sampai di rumah dan melihat si ibu yang sudah tidak bernyawa. Seketika Gita teringat Nina dan langsung mencari anak itu. Tetapi Bowo yang juga ikut mencari Nina begitu terkejut ketika melihat Ranti yang sudah menjelma seperti iblis. Bahkan, walaupun Bowo sempat melawan, tapi tenaganya kalah sampai akhirnya meninggal. Melihat ayahnya mati, Nina yang saat itu sedang berada di atas langit-langit rumah berteriak sehingga membuat Ranti bisa menemukan Nina anaknya. Gita datang menolong Nina, namun mereka kembali diserang oleh Ranti. Ibu nggak sayang sama kita semua. Nina mau ibu yang lebih baik sakit lagi. Dan gak... kayak gini. Nina mencoba menyadarkan ibunya. Setelah tersadar dan bisa mengendalikan diri, Ranti langsung memerintahkan Gita pergi jauh dari sini. Sementara Ranti sendiri lantas menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya dan membakarnya saat itu juga. Maafin ibu ya, sayang. Di akhir film, Nina kembali tidak bisa berjalan. Seketika lemari di sana bergerak setelah dilihat ada gaun merah yang digunakan Ranti saat itu. Terima kasih sudah menonton di Lapak Emak. Jangan lupa subscribe dan like.